Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Muhammad Agung Pratama, wartawan Bibit Timur. Pada malam hari ini saya sedang berada di salah satu kafe di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Yemonto, di mana pada saat ini masih terjadi hujan intensitas sedang. Namun pada sore tadi sekitar pukul 5 terjadi hujan deras di wilayah Kecamatan Binangun atau di perkotaan Kabupaten Yemonto ini. Nah, seperti inilah suasana pada malam hari ini, tepatnya di depan Dinas Pertanian Kabupaten Yemonto atau di Jalan Trans Sulawesi malam hari ini. Jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat atau pengendara yang melintas untuk berhati-hati jika ingin melakukan perjalanan pada malam hari ini, karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti pohon tumbang dan banjir yang tiba-tiba datang. Namun hingga saat ini kami belum menerima laporan dari pihak terkait, yakni BPBD, Nah, seperti inilah Tribuners kondisi pada malam hari ini di wilayah Kecamatan Binangun, Kabupaten Yemonto. Melihat beberapa kendaraan atau penghuni atau pengunjung warkop ini belum sempat pulang karena terhalang dengan hujan yang berlangsung pada sekitar pukul 5 sore tadi. Kami berharap semoga pada malam hari ini tidak terjadi apa-apa seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada pengendara yang melintas, diharapkan untuk berhati-hati karena untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk saat ini kondisi hujan sudah mulai agak sedang intensitasnya, di mana pada sekitar pukul 5 sore tadi sempat terjadi angin kencang dan hujan deras. Kita berharap semoga tidak terjadi apa-apa di Kabupaten Yemonto.
apabila hujan ini akan terus berlangsung hingga esok pagi, maka kami akan terus memantau perkembangan di sejumlah titik-titik yang sering terjadi banjir seperti di wilayah Kecamatan Taman Atea, itu di Boyong, batas Kota Paceko, Kecamatan Minamu, terus kemudian Jembatan Belokalong, dan baru-baru ini yang menghancurkan atau merusak sekitar kurang lebih 100 rumah ya, yang terjadi di Kecamatan Taruang. Nah, kami akan terus memantau perkembangannya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ponto. Nah, kami saat ini masih sedang berada di salah satu warung kopi yang terletak di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponto, di mana seperti yang kita lihat saat ini beberapa kendaraan atau para pemilik kendaraan ini belum sempat dan terhalang ingin pulang karena terjadinya hujan yang mengguyur kota Ponto sejak sore tadi. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Nah, ini masih ada 6 kendaraan motor atau company warkop yang masih menunggu hujan reda untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Namun hingga saat ini kondisi hujan sudah lumayan, intensitasnya sudah lumayan turun dibandingkan dengan pada sore tadi yang disertai angin kencang. Kita cuma berharap semoga pada malam hari ini hingga esoknya, bahkan berikutnya Kabupaten Ponto tidak mengalami bencana seperti banjir lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti yang di sebelah ini yang kita saksikan bersama, itu adalah kantor Dinas Pertanian Kabupaten Ponto. Sementara yang berada di sisi kanan, yang di sisi kiri sana adalah kantor PLN yang terbesar di Kabupaten Ponto. Sementara di tempat saya berdiri adalah warung kopi atau warkop berlian. Jadi di warkop ini kami masih menunggu hujan reda untuk bisa pulang ke rumah bersama keluarga. Jadi sekali lagi kami mengimbau kepada seluruh pengendara baik motor maupun roda 4 agar waspada dan berhati-hati jika ingin melakukan perjalanan pada bulan ini, karena yang kami khawatirkan adalah terjadi pohon tumbang salah satunya. Dan pandangan kita juga pasti akan terganggu akibat hujan seperti ini.
baik, kami akan terus memantau melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah apabila hujan ini tak kunjung rendah hingga pagi nanti. Baik, mungkin sekian dulu Tribuners dari kami, wartawan Tribun Timur, wilayah Dinas Ponton, Muhammad Agus Pertama. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.